Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, student? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Semangat ya anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini, di pelajaran komputer ini, kita masih belajar Microsoft Office Word, yaitu tentang menyisipkan objek. Kita akan belajar menambahkan word art dan tentang mengatur page background. Jadi di dalam page background pelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengubah page color, mengubah page color gradient to color. Yang ketiga, mengubah page color gradient preset. Keempat, mengubah page color texture. Dan yang terakhir adalah menambahkan page border. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mulai dengan menambahkan word art. Sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, kita buka program Microsoft Office Word. Kita klik blank dokumen. Untuk menambahkan word art, kita ke menu insert. Nah, kemudian kita cari word art. Word art itu adanya di sini. Kita pilih word artnya. Misalkan Pak Jaka pilih yang ini. Nah, kemudian kita ketikkan teksnya. Nah, word art itu biasanya digunakan sebagai judul dari sebuah tulisan. Kan kalau semua tulisan dijadikan word art malah jadi aneh. Jadi word art itu biasanya hanya dipakai sebagai judul. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita klik word artnya, nanti muncul kotak nih ya. Nah, akan muncul menu baru di atas sini, menu format ya. Jadi misalkan word artnya tidak aktif, menu formatnya hilang. Tapi kalau kita klik word artnya, nanti muncul menu format. Ini kita klik menu format. Nah, ini ada banyak yang macam-macam. Nah, untuk format kita fokus ke area sini, format word art ya. Jadi kalau kita ingin merubah-rubah word art yang sudah kita buat, kita fokus ke sini. Misalkan ingin mengganti tulisannya, kita blok, kemudian kita pilih. Nah, seperti ini disebut dengan word art style. Kemudian di sini ada yang namanya warna. Ini untuk mengganti warna hurufnya, huruf word art. Jadi ini warna di dalam huruf ya. Nah, yang ini warna dari outline atau garis apa ya namanya? Garis luar huruf, garis luar dari sebuah huruf word art. Ini misalkan Pak Jaka pilih warna yang jelas aja ya, misalkan merah. Coba kalian perhatikan di sini, warna hurufnya ungu, sedangkan warna garis hurufnya itu merah. Ya, ini ya. Jadi yang ini warna dalamnya, ini warna dalamnya, yang ini warna outline atau warna garis luar atau garis pinggir, garis luar huruf, garis pinggir, pokoknya outline ya, kita sebut saja outline. Kelihatan kan, dalamnya hijau, pinggirnya
biru. Di bawahnya lagi ini ada berbagai macam efek yang bisa kita tambahkan ke word art yang sudah kita buat. Yang pertama adalah shadow, bayangan ya. Nah, lihat nih. Kalau kalian perhatikan, dia nanti ada bayangan. Ya kan? Ini bayangannya di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ya, di sini bayangannya. Nah, lihat. Ini shadow ada macam-macam. Ini bayangannya di luar, outer. Nah, yang berikutnya ini bayangannya ada di dalam, inner. Lihat ya, bayangannya ada di dalam hurufnya, bukan di luar huruf. Kalau ini di luar huruf, kalau ini di dalam huruf. Ya. Kemudian di shadow juga ada yang bayangannya tampil secara perspektif. Nah, ini bayangannya seperti jatuh ke belakang. Ini jatuh ke belakang sebelah kanan, jatuh ke belakang sebelah kiri. Ini di sini. Kemudian yang ini bayangannya jatuh ke depan di tengah. Ini bayangannya jatuh ke depan kiri, dan ini bayangannya jatuh di depan sebelah kanan. Seperti ini. Mungkin karena ada refleksi, jadinya bayangannya tidak terlalu tampak. Ganti shadow. Selain efek bayangan, kita juga bisa menambahkan efek refleksi atau pantulan. Ya, ini. Di sini reflection. Ini refleksinya di bawah lurus. Ini lihat nih beda-bedanya ya. Ini lebih panjang refleksinya. Ini agak jauh. Nah, ini ada refleksinya di bawahnya. Oke. Setelah refleksi, ada yang namanya glow atau pendaran cahaya. Misalkan penjangkau pilih yang ini, lihat, ini tipis, ini makin tebal, makin tebal, makin tebal. Ya, ini untuk menambahkan efek cahaya di sekeliling word art. Nah, misalkan kita pilih yang ini, di sini juga warnanya bisa kita pilih lagi. Kemudian juga ada glow option. Option itu di sini presetnya sudah ada ya. Oke, refleksi. Ini warnanya, ini ukurannya, ada slider. Ini merubah ukuran dari pendaran cahayanya ini secara manual. Ini ada slider, ada yang menambahkan. Kemudian di sini juga ada transparansi atau tingkat kepudaran. Ini ke sini semakin tebal berarti semakin tebal, semakin jelas. Kalau semakin tinggi transparansinya berarti semakin transparan. Oke, ini kita tutup lagi. Itu tentang glow. Berikutnya ada bevel. Bevel itu maksudnya seperti ini, ada efek apa? Seperti padat ya. Ini. Banyak macamnya juga. Seolah-olah jadi bentuk 3 dimensi.
misalkan jangan pilih. Nah, ini kan beda ya, ini dengan yang ini beda. Ini seolah-olah jadi apa? Jadi ada bentuknya. Jadi bentuknya seperti hurufnya seperti jadi 3 dimensi, seperti timbul, sedangkan ini datar. Oke, itu untuk bevel. Nah, yang berikutnya adalah 3D rotation. Maksudnya 3D rotation seperti ini. 3D rotation. Nah, oh ini semuanya berarti harus kita kecilkan dulu ya. Wow. 3D rotation tuh seperti ini tuh. 3D rotation. Di sini perspektif juga yang tadi seperti tadi, tapi dalam bentuk 3D. Ini oblik tuh. Oh, 3D-nya begitu. Nah, ini kalau kita klik belum berubah, tapi kalau kita tidak klik nanti kelihatan. Nah, ini 3D rotation ya, klik format lagi, 3D rotation, kita pilih lagi. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kalau kita klik, kita aktifkan word art-nya, nanti 3D-nya tidak kelihatan, tapi kalau kita tidak aktifkan nanti 3D-nya terlihat. Seperti ini. Oke, ya kita klik. Berikutnya adalah yang terakhir dari efek pada word art, yaitu transform. Transform ini pajak aktifkan lagi. Transform itu maksudnya adalah bentuk dari word art nih. Setengah lingkaran melengkung di atas, melengkung di bawah. Oh, ini tadi pajak biar kelihatan transform. Ini lingkaran penuh. Kalau lingkaran penuh biasanya teksnya harus panjang. Ini yang biasa. Banyak ya dari apa transform untuk word art ini. Kita geser lagi ke bawah slider. Ada yang bergelombang. Nah, itulah cara menambahkan word art dan memformat word art, baik format warnanya, bentuk atau stylesnya, warna garis luarnya, terus ada juga efek dari word art. Efek word art itu ada shadow, ada reflection, ada glow, bevel, 3D rotation, dan transform. Kalian nanti bisa coba-coba sendiri di rumah ya. Nah, di lembar kerja Microsoft Office Word ini, pengaturan page background ada di menu desain yang ini nih. Klik menu desain, kemudian kita bisa lihat bahwa grup pengaturan page background ada di sebelah kanan ya. Jadi ada 3, ada watermark, ada page color, dan ada page border. Oke, yang pertama yaitu mengubah page color. Untuk mengubah page color, kita di menu desain langsung saja kita pilih page color. Kemudian kita bisa pilih warna yang kita mau atau warna yang kita suka untuk dijadikan background halaman. Yang ini nih, lembar kerja ini nih. Misalkan kita pilih yang biru. Nah, sudah berubah menjadi biru.
Jadi mudah ya. Untuk mengubah page color, kita ke menu desain, kemudian kita arahkan ke page color, kemudian kalian bisa pilih warna-warna yang ada di sini yang sudah disediakan. Nah, seperti itu. Berikutnya yaitu mengubah page color gradient to color. Masih di menu desain, kemudian kita pilih page color, kita pilih yang fill effect, klik. Nah, di bagian gradient kita pilih yang two colors, yang ini. Nah, ini ada warna pertama, color one, dan yang ini color two, ada warna kedua. Ya, kita misalkan pilih yang warna merah, kemudian warna keduanya kita pilih yang warna kuning. Seperti contoh yang ada di buku ya, di buku halaman 18. Nah, di sini shading stylenya ada beberapa macam. Ada yang horizontal, kemudian untuk masing-masing style ada 4 varian. Kecuali nanti yang from center itu cuma ada 2 nih, yang ini. Yang lainnya ada 4 varian atau ada 4 variasi. Variasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Variasi pertama, warna merahnya ada di atas, warna kuningnya ada di bawah. Nah, di sini di tengah-tengah adalah gradasinya, ya, perpindahan dari warna merah ke warna kuning. Di sini nih ada gradasi. Jadi di tengah-tengah ini seperti ada warna orange. Kemudian variasi kedua, kuningnya di atas dan merahnya di bawah. Dan variasi berikutnya adalah merahnya di atas dan bawah, kuningnya di tengah. Variasi terakhir, kuningnya di atas dan bawah, merahnya di tengah. Oke, style berikutnya yaitu vertikal. Nah, ini vertikal ini berdiri ya. Variannya juga ada 4. Ada 4 macam. Ada yang merah di kiri, kuning di kanan. Atau yang ini kuning di kiri, merah di kanan. Atau yang ini merah di kiri dan kanan, kuningnya di tengah. Dan kebalikannya, kuningnya di kiri dan kanan, merahnya di tengah. Ini tidak sengaja kita langsung klik ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini nih, tadi langsung kita klik. Kemudian diagonal up atau diagonal ke atas ya. Jadi ini variasinya ada 4 juga. Oke, berikutnya diagonal ke bawah. Ini hampir sama, ada 4 variasi juga, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang ini. Kemudian ada style from corner. Nah, ini nih. Jadi dari tengah ke sudut kiri, sudut atas kanan, sudut kanan bawah, sudut kiri bawah. Ini juga ada 4 variasi. Terakhir adalah from center. Dia cuma ada 2 varian. Ada yang ini, warna pertamanya ada di tengah. Dan yang ini kebalikannya, warna pertamanya ada di pinggir dan warna keduanya ada di tengah. Nanti kalau sudah kita pilih variannya, kita tinggal klik OK. Nah, seperti ini. Berikutnya yang ketiga, yaitu mengubah page color gradient preset. Masih di menu desain, kita klik page color, kemudian klik fill effect. Nah, kemudian pilih yang preset. Yang dimaksud dengan preset adalah kombinasi warna yang sudah disediakan oleh Microsoft Office Word. Jadi preset itu yang sudah tersedia. Oke, di sini ada preset early sunset, ada late sunset, nih kalian bisa lihat ya. Dan masing-masing dari preset ini sama ya, memiliki 4 varian. 1, 2, 3, 4.
Kemudian ada lagi Nightfall, ini masih bagian dari horizontal style. Ini juga memiliki 4 varian. Ada Daybreak, ada Horizon, ada Desert, ada Ocean, dan masih banyak lainnya. Kita bisa klik atau geser ininya ke arah bawah. Nah, nanti ini sudah beda-beda nih stylenya. Ini diagonal. Kalau yang paling bawah sama diagonal juga. Jadi mentok sampai di diagonal aja. Oke, misalkan kita pilih preset yang misal Pak Jaka suka yang Calm Water atau Ocean. Pak Jaka pilih yang Ocean, yang varian pertama yang ini aja ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini jadi biru mudanya ada di atas dan ini agak biru tua ya. Nah, itu tentang page color gradient preset. Yang keempat adalah mengubah page color tekstur. Masih di menu desain, kita klik page color, kemudian pilih fill effect. Nah, di sini ada tekstur. Ini juga banyak ya macam-macam tekstur yang disediakan oleh Microsoft Office Word. Nah, misalkan yang ini nanti di sini ada nih di bawahnya nih nama dari tekstur tersebut. Ada papyrus ya. Kemudian ada canvas, ada jean atau denim. Ini woven mat apa ya, seperti anyaman karung goni ya. Ini kemudian ada water droplet, ada paper bag, ada fosil ikan, nah ini, dan banyak macam-macamnya. Kalian bisa pilih ya. Ada juga yang kayu nih, walnut, ada oak, ada medium wood. Nah, kalau sudah dipilih sama ya, kita tinggal klik OK. Seperti ini. Efek tekstur, misalkan Pak Jaka pilih yang water droplet, klik OK. Nah, ini berubah, sudah berubah. Dan yang terakhir adalah menambahkan page border. Page border juga sama ya, ada di menu desain, kemudian pilihnya page border. Nah, ini nih, menu page border atau jendela menu page border. Langsung saja kita pilih yang art nih, yang art ini nih. Kemudian kita pilih desain border yang kita sukai, yang mana. Misalkan Pak Jaka pilih yang mana ya? Banyak pilihannya. Mungkin yang ini kali ya. Nah, ini nih, lihat. Di sini kalian bisa lihat page bordernya. Nah, di sini juga ada pengaturan ukuran dari page border tersebut. Ini page border ukurannya adalah 31 poin. Ya, jadi bisa kita kecilkan. Semakin kecil ornamen dari page border itu akan semakin banyak. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada pengaturan mau menambahkan atau menghilangkan. Yang ini kan, ini untuk atas, top. Nah, hilang ya. Kita tambahkan, ada lagi. Yang ini untuk bawah atau bottom. Klik, hilang. Klik lagi, ada. Dan yang ini untuk page border bagian kiri. Mau dihilangkan atau mau diadakan. Misalkan dihilangkan. Nah, jadi tidak ada page border bagian kirinya hilang.
Dan yang ini adalah page border bagian kanan. Kita klik, hilang. Jadi yang tersisa page bordernya yang atas dan yang bawah. Kalau mau kita tambahkan berarti kita tinggal klik satu yang kiri dan berikutnya yang page border bagian kanan. Nanti berikutnya ada apply to, mau diaplikasikan kemana page border ini? Apa ke seluruh dokumen, whole dokumen, atau ke halaman tertentu saja? Begitu ya. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, jadi ini page bordernya ada nih. Ya. Bisa diaplikasikan untuk misalkan membuat piagam, sertifikat dan lain-lain sebagainya. Atau untuk mempercantik, memperindah tulisan kita. Misalkan kita membuat puisi, nanti kita bisa tambahkan page background dan page border. Jadi seperti itu. Oke, Pak Jaka rasa cukup pelajaran kita kali ini, yaitu mengenai pengaturan page background yang ada di menu desain. Ya, kita sudah belajar mengubah page color, mengubah page color gradient to color, mengubah page color gradient preset, mengubah page color tekstur, dan yang terakhir adalah mengubah page border. Oke, Pak Jaka harap kalian bisa mempraktekannya di rumah ya, dan semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pak Jaka akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.